apapun yang terjadi, mereka telah membanggakan kita. Tuh pastinya. Selama ini belum berakhir, kesempatan itu masih ada. Yap, dan sesaat lagi kita akan menuju ke game selanjutnya. Berakhir atau tidak akan kita saksikan bersama-sama. Match point. Mampukah Alter Ego membalikan keadaan atau kembali lagi piala ini di tangan Filipina? So tenis indoor, mana tepuk tangannya? Ini dia, let's go to the lane of down. Mantap ya, masih tetap semangat ya walaupun agak lemes dikit. Iya. Karena ini adalah match point. Satu kemenangan lagi yang dibutuhkan oleh Aurora Gaming Filipina untuk bisa mengangkat trofi yang udah dari tadi kita lihat ada di depan sana. Yap. Cuma terlihat ya di awal kayak gini mereka udah mulai nih udah mulai menunjukkan bagaimana keagresif yang emang mereka milikin tuh ya. Oke. Udah mulai tadi mencoba untuk nyerang walaupun masih cukup gagal juga di awal-awal tapi lagi dan lagi coba lihat. Lagi dan lagi ya, tapi memang Leomord yang akhirnya jadi pilihan juga untuk Demon Kite kali ini berhadapan dengan Yisun Shin dari Yazuke. Balik lagi dengan adanya Gold Laner Conventional, Granger versus Harit dengan Purify juga yang dibawakan oleh Domeng. Sehingga nantinya targeting bakal lebih susah sih untuk Alex. Paling Yue nggak bawa Purify tapi dia posisinya pasti di belakang banget. Agak berat pastinya untuk masuk. Oh, Light tiba-tiba melakukan cutting dengan sandwich. Dan misalnya kalian ada yang ingat beberapa waktu lalu, Khalid di tangan Light yang membuat Alter Ego harus turun ke lower bracket. Wah, bahkan tadi kita lihat juga sempat ada di top 3 band di atas untuk Khalidnya juga dan sekarang dilepasin. Pressure dari Rivernya bakal kerasa banget. Lagi dan lagi ya ada satu pergerakan dari Light yang emang kadang gak kelihatan aja deh dari mana gitu. Datang tahu-tahu kayak gitu tadi ngasih damage, ancaman, spell kebuang gitu. Iya kayak cahaya beneran. Tiba-tiba datang, saya hilang kapan aja juga. Oke ini udah mulai diredam pastinya dari keagresifan yang sudah dimiliki dan perebutan di area turtle sudah mulai terlihat. Alter Ego gak akan ngasih hal ini lagi. Wah ini udah menjadi Alter Ego berbeda, lihat. Dia mencoba untuk melawan team fight terlebih dahulu. Menargetkan orang ke siapapun itu. Tapi flicker for defensive dikeluarkan dan Domeng. Tiba-tiba melakukan responsif menuju ke arah turtle. Bahkan flicker dari Edward membuat first blood terhadap Yasuke. No. Responsif terhadap Domeng. Langsung melakukan respon menuju ke arah turtle. Membuat Alter Ego menjadi team fight yang tidak adil. Team fight 4 berbanding 5. Hijume sekalipun yang tidak memiliki apapun saat ini hanya bisa mundur belakang. Oke, lagi dan lagi yang menjadi korban siapa? Coba lihat Nino. Nino terjebak sendirian jadinya. Iya. Karena ada satu rotasi tadi ada satu barricade yang emang diciptakan oleh Aurora yang ngebendung pemain-pemain dari AE itu gak bisa masuk semuanya. Iya dan Yazuke gagal dapetin turtle dan dia harus tumbang. Ini akan menjadi sebuah hal yang sulit untuk sosok Yisun Shin bisa dapetin power snowball-nya juga di awal. Plus lagi Fury of the Phoenix ditambah Bravest Fighter tadi yang bener-bener jadi zoning out yang kejam. Dan tembok ini gak cuma diam gitu loh. Tembok ini juga bergerak untuk ngasih serangan balik gitu loh. Ke anak-anak dari Alter Ego. Makanya tadi yang awalnya cuma sebuah barricade. Loh kok tiba-tiba nyerang balik. Yazuke kena, Nino kepisah, Nino kena juga. Hijume kena kejar-kejar tadi. Hijume kena kejar warga kayak begitu, rame banget. Wah Light langsung di instant kill, tapi Raging Sensor for defensive. Di cover dengan adanya Papil di depan sana, menargetkan menuju ke Alex. Untuk ada satu pasif membuat Alex masih bertahan di sana dengan one last HP. Light bakal menjadi target utama mereka. Tapi Demon Kite tidak akan tinggal diam. Papilnya benar-benar mengerikan. Sang kuda jingkrak. Membuat tim Aurora Filipina tidak kehilangan poin kill sama sekali. Tapi kayaknya untuk Arvi-nya langsung menuju ke arah Hunter Strike dulu, nggak langsung buru-buru menuju ke arah Sky Piercers. Dia lebih fokus untuk di laningnya, apalagi tadi juga dia struggle, ada sedikit freeze yang dilakukan. Sehingga memaksa untuk Arvi-nya jauh lebih keluar dari zona nyamannya. Agak susah juga nih dari tadi ketahan, belum. Dan apalagi kita tahu ya Granger yang sekarang untuk bonus damage ke creepnya juga udah dikurangin. Sehingga ya rotasinya nggak bakal secepat itu, nggak secepat Granger-Granger yang udah kita lihat sebagai prioritas di sebelum-sebelumnya Pak. Lagi dan lagi. Ada serangan yang tertahan, ada tempo yang tertahan, ada tempo yang kembali dipaksa masuk ke dalam Alter Ego. Kembali loh ini, coba lihat. Alter Ego harus menahan lagi. Semua pembuktiannya kan terjadi emang wait. Oh tapi lihat di sana masih ada Purify dibalikan bahkan kanan nih kembali oleh Domeng. Mirwali Yasuke datang mencoba melakukan responsif. Tapi flicker dari Light. Cahaya kehidupan Aurora Filipina. Malah mereka yang berhasil mendapatkan double kill. Setidaknya ada pertukaran dengan Area Satan looking for double kill dengan Sky Piercer. Kali ini tidak dimiliki Arvi.
keuntungannya menjadi poin kill saja. Bahkan para pasukan dari tim Aurora Philippines bakal coba diangkat kembali Hijome. Satu hit kembali dan gagal. Hijome gak berhasil mendapatkan poin kill. Sedangkan Arfi satu tembakan terakhir langsung menuju sasaran Light, tersungkur di top lane. Oke, ada satu pertukaran yang akhirnya berhasil diambil oleh Arfi. Walaupun ada satu cahaya yang berbeda yang sekalinya datang, ini malah mengakibatkan kehancuran loh. Benar. Dan itu juga agak panjang sih ya, memang di atas sampai akhirnya ngebuat dari player-player yang lain juga sempat untuk melakukan backup. Dan itu adalah upaya trade yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Mereka lepasin dari turtle-nya, mereka coba untuk tangkap dari Domeng yang dimana masih punya Purify. Itu komit dan gak ada yang trigger Purify-nya lagi selain dari Alex. Edward memaksa ke arah belakang, flicker power defensive dikeluarkan oleh Son Arfi. Mau tidak mau, harus dikeluarkan, tapi pancingan flicker tersebut menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Aurora Philippines. Ini Light apakah akan mengikuti jejak dari Brusco ya? Setelah lepas dari MPL ID, balik lagi ke sana. Jadi juara. Aduh. Dan di sini ya kesempatan masih terbuka dengan lebar dan satu langkah lagi yang dibutuhkan untuk Aurora Gaming dan apalagi di match point sekarang. Lagi mereka pegang juga. AE bisa ngebalikin ya? Bisa. AE, yakin aja kita. Yuk. Bisa Ya, yuk. Bisa, yuk. Nah tinggal gimana caranya bisa, lagi untuk ya trigger lagi nih ke arah Purify dari Domeng Kite kalau emang mau cari pertukaran. Dan secara Nino punya pasif juga. Dia bisa di-trigger dari Domeng, tapi masalahnya dari tadi belum ada team fight 5v5. Ya, Alter Ego jadi Alter Ego aja. Ya. Jadi Alter Ego, lupakan semua beban, enjoy the game. Lihat para supporter yang ada di sisi kiri kalian bersama kalian dan juga yang di rumah dan juga di Stadion Madia. Mari kita melihat di team fight berikutnya menuju ke arah Turtle. Light targetnya menuju ke arah Arfi. Damage langsung di-cover dengan Tsunami Slam. Tapi terlalu besar yang diberikan oleh seorang Yue. Meriam the Phoenix membakar Alter Ego hingga tersisa satu orang saja. The one last man standing, Yasuke. Satu-satunya yang tidak terbakar oleh burung Phoenix dari Aurora. Oke. Shock terapi kembali diberikan oleh Aurora. Terlihat mereka tenang, terlihat mereka diam, terlihat mereka fokus objektif. Sekalinya mereka bergerak, coba lihat. 5 player di satu titik, semua damage, semua terfokus, semua tahu harus ngelock siapa. Itu yang memang kita lihat dari game pertama juga. Job desk-nya ke siapa, targetingnya kemana. Itu yang sangat-sangat terlihat untuk menjadi sebuah kekuatan pula untuk Aurora Gaming Philippines. Dan sejauh ini berjalan dengan cukup flawless. Apa yang mereka inginkan. Lancar banget loh. Mau, apa yang mereka lakukan. Didapetin. Ini udah lancar banget, udah kayak jalanan di Jakarta kalau lagi lebaran tuh. Pernah gak sih? Kosong ya? Kosong. Bener. Kosong banget loh. Lancar banget mereka. Yes, dan Alter Ego-nya juga akhirnya terjebak gitu loh dengan apa yang coba di-create sama Aurora Gaming Philippines itu sendiri. Artinya susah juga untuk bisa dapetin chain kill-nya. Alex juga mau menginisiasi targeting Yue juga terlalu jauh. Yep. Dan sekarang Yasuke gak bisa ngapa-ngapain, mau farming kemana lagi. Karena kreativitas dari Alter Ego untuk di game ini ya, ini semuanya dihambat banget dulu. Kembali ditutup, sekalinya mereka punya kesempatan tersebut, yang ngegagalin apa? Spellnya. Spell-spell dari tim lawan. Yep. Mereka digagalkan lagi dengan itu, karena mereka gak punya kesempatan banyak. Bahkan untuk nge-trigger aja, dari tadi coba lihat, gak ada. Makanya sekalinya mereka punya kesempatan, sekali aja mereka coba ya spell yang ngehalangin. Oh my god, sandwich kembali terjadi. Tapi Alex melakukan cover dengan sangat cepat. Free menuju ke arah Demon Knight. Tapi target utama mereka ya adalah Arfi. Hijumi mencoba melakukan cover Yapti. Defense everybody. Tapi Edward masuk terlalu dalam. Dan Edward flickernya berhasil mendapatkan double kill. Pejuang dari X-Laner. Alter Ego kali ini gak bisa berbuat banyak untuk menutup jalannya. Edward itu bisa terbang ke arah backline. Wah gila sih, Edward nukerin nyawanya untuk bisa ngejar Kalari di belakang. Dan itu adalah pertukaran yang sangat worth karena Lord akan menjadi milik dari Aurora Gaming Philippines. Gak bisa kontes, udah gak bisa dikontes kali ini. Yasuke harus mencari ruang farmingnya. Yasuke harus mencari di mana gold yang bisa dia dapatkan. Dan awareness dari backline mereka, Arfi dan juga Hijome harus tahu Light bisa ada di rumput manapun. Itu dia. Plus tadi juga sebuah react yang dilakukan oleh Alex untuk bisa mengangkat satu orang. Dan sayangnya damage-nya nggak ada Pak. Berat banget. Dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Kalian jauh banget, 7.200, oke. Ini udah 4 game kayak begini loh. Gapnya 7.000 ke atas Pak. Lalu.
Lalu, Selalu. Dan bisa dibilang dari 4 game yang berjalan, gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Mereka selalu ditekan, mereka selalu dihipnotis, mereka selalu dipaksa, mereka selalu ibaratnya kayak mereka diikat, mereka ikutin aja, udah. Aurora mau kemana, udah ikut aja. semuanya didominasi gitu loh ya, Ya. benar-benar dikontrol habis juga oleh Aurora. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke dalam base turret dari top lane. Alex akan menjadi garda terdepan dan siapa yang nantinya akan bisa diinisiasi oleh Alex? Wah, oke, mereka memaksa dengan ada Farfield di depan sana. Permasukan Aurora. Mereka berhasil mendapatkan 8.000 gold difference di menit yang ke-10. Perbandingan gold yang bahkan sulit untuk dikejar dengan tidak adanya ruang farming. Karena main course utama mereka menuju ke arah top lane. Best turret menjadi pilihan utama. Devon Force menuju ke arah belakang. Menargetkan no. jalan api. Hari hilang di dalam bumi. Dan bahkan Mountain Chakra bisa untuk menutup jalan permasukan dari tim Alter Ego. Tidak ada yang bisa didapatkan. Farfield fokus menuju ke arah Yasuke. Dan ini ke arah base-nya. Oh my god, looking for wipeout. Untungnya belum ada minion. Satu persatu mencoba untuk diamankan oleh seorang Hijume. The best yang bisa dilakukan. Melakukan distraction. Looking for wipeout. No way Hijume. The one last man standing. Mereka masih ada minion. Nino berada di menit yang kedua. Bentar lagi 2 detik menuju ke depan. Fokus ke arah base-nya. Mencoba untuk melakukan kill minion. Dan Farfield ini bencana. Dan bahkan Alter Ego gagal mengukir sejarah Aurora dengan